Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fil qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bagdu fayai badallah inni usikum wa iyaya bittaqullah faka fa'adzal muttaqin. Ittaqullah haqqa tuqatu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa mal yuti'illahu wa rasulahu faqad fazana fawzan azim. Kaum muslimin yang dirahmat kaum jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas yang dirangkai selain ungkapan puji dan syukur kehadir Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, Khatib akan mengajak kaum muslimin terutama bagi diri Khatib sendiri yang menyampaikan, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Semoga dengan dikerjakan segala perintahnya dan kita tinggalkan larangannya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang paling bertakwa dan mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada di masa yang diistilahkan new normal, adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah, work for home. Pendidikan juga diselenggarakan dengan belajar dari rumah, learn for home. Pandemi memang merupakan masa sulit. Lalu apa yang perlu menjadi agenda khusus kita di masa sulit? Beruntunglah kita sebagai umat Islam bertabur demikian banyak contoh keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sebagaimana beliau menghadapi masa sulit. Setidaknya ada 3 amal yang kita dapatkan dari agungnya keteladanan beliau. Yang pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, agenda utama kita di masa sulit termasuk masa neo normal ini adalah meningkatkan iman dan kesabaran wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadis disebut ta'un, merupakan rahmat bagi orang yang beriman, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Bukhari yang berbunyi, annahu kana azaba yab'asa Allahu ala man syai'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya ia atau ta'un adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang dikehendakinya, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Bukhari.
ia menjadi ujian yang harus disikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula segala yang kita miliki semua adalah pemberian Allah. Dialah yang pemilik sejati, sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Sebagaimana dalam dalil yang berbunyi, wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfasi wa samarat wa basyiris sabirin alladzi idza asabathum musibatah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa masalah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah 155 dan 156. Termasuk di antara tanda kesabaran di masa pandemi, meyakini tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali ditetapkan Allah. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapatkan pahala mati syahid di mana masa pandemi, sebagaimana lanjutan dari hadis di atas yang berbunyi, falaisa min abdi yaqa'u ta'una fayam kusufi baladihi sabiro ya'lamu annahu lan yusibatu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahid. Tidak seorang pun hamba yang ditimpa tahun lalu tetap tinggal di negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui tidak ada yang menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu menumbuhkan optimisme. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Amal kedua yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa sulit adalah menjaga optimis. Beliau mengajarkan sikap optimis pada para sahabat. Misalnya pada saat terjadi perang Ahzab, saat itu 10.000 pasukan koalisi Ahzab gabungan dari kafir Quraisy, Qatafan dan kabilah-kabilah lain yang hendak menyerbu Madinah. Padahal di Madinah jumlah seluruh laki-laki hanya ada 3.000 orang. Maka untuk menahan laju seorangan pasukan Ahzab, dibuatlah parit besar atau kandat atas usulan Salman Al-Farisi. Perang itu kemudian dikenal dengan nama Perang Kandak. Masa-masa dibuat kandat adalah masa-masa sulit. Waktunya sangat terbatas karena pasukan Ahzab sudah bergerak dan mengepung Madinah. Demikian sulitnya waktu itu sampai-sampai tidak ada waktu sholat hingga sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya dijamak dalam satu waktu. Semua sahabat turut bekerja keras membangun parit pertahanan, menggali dan menghancurkan bebatuan. Saat menghadapi batu besar yang mereka tidak mampu memecahkannya, para sahabat meminta bantuan Rasulullah SAW, memang andalan dalam segala hal termasuk kekuatan. Maka Rasulullah memukul batu itu dengan kapak. Ketika berhasil memecahkan sepertiganya, memancar kilatan api yang beliau mengucapkan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sekarang saya melihat istana yang merah.
menghancurkan sepertiga. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua, dengan kilatan api beliau berhasil menghancurkan sepertiga berikutnya. Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Persia. Demi Allah, melihat istana yang putih. Beliau melanjutkan dengan pukulan kedua, kembali keluar kilatan api yang saat beliau berhasil menghancurkan batu itu. Allahu Akbar. Aku telah diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, kulihat pintu-pintu Sya'an dari tempat ini. Lihatlah sebagaimana Rasulullah di masa sulit untuk membuang air kecil saja tidak sempat beliau mengabarkan kemenangan dan demi kemenangan Islam. Lihatlah bagaimana Rasulullah di masa sulit untuk sholat saja harus dijamak. Beliau mengabarkan penaklukan demi penaklukan. Optimis para sahabat bangkit jangka pendek. Allah memenangkan peperangan Ahzab itu. Jangka panjang Syam, Persia dan zaman semua futuh Yaman menjadi negeri muslimin dengan dai utamanya Mu'adz bin Jabal. Syam yang semula dikuasai Romawi kemudian menjadi negeri Islam Khulafaur Rasyidin, bahkan Persia takluk dan perang Qadisiyah di masa Umar bin Khattab. Optimis ini harus selalu hadir. Harapan itu masih ada, dan 2 ayat dalam surat Al-Insyirah menjadi inspirasi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 56. Optimis ini harus hadir dalam jiwa kita bahwa pandemi akan berlalu, kemudahan akan datang, pertolongan Allah akan tiba. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Amal ketiga yang dicontohkan Rasulullah SAW di masa sulit adalah meningkatkan kapasitas. Kita bisa melihat saat beliau menghadapi masa sulit di Makkah saat terjadinya pemboikotan. Waktu itu Bani Hashim yang melindungi Rasulullah diboikot oleh kafir Quraisy, diliputi amarah permusuhan kepada Rasulullah dan kegeraman atas perlindungan Bani Hashim dan Bani Abdullah Muttalib. Orang-orang musyrikin Mekah berkumpul di kediaman Bani Kinanah, Bani Abdul Muttalib, orang-orang musyrikin Mekah pada Muharram tahun ke-7 kenabian. Mereka membuat kesepakatan bersama, sebuah fakta perjanjian yang penuh dengan kezaliman, memboikot Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Fakta perjanjian itu ditulis oleh Baghdad bin Amir bin Hisham pada sebuah sahifah. Isinya dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang kedua, tidak boleh menikah dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh mengunjungi, bertamu, berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Yang keempat, tidak boleh menerima perjanjian damai dengan mereka. Yang kelima, tidak boleh membelas kasihan kepada mereka. Pemboikotan membuat Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib mengalami penderitaan mengenaskan. Mereka terpaksa memakan apa saja demi bertahan hidup, termasuk dedaunan dan kulit binatang. Pernah mereka menemukan kulit unta lalu dibersihkan dan dibakar. Setelah itu dilunakkan agar bisa disimpan dan dijadikan makanan untuk 3 hari. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah terus menterbiah para sahabat. Jadilah kapasitas para sahabat Nabi meningkat pesat. Rasulullah juga tetap melanjutkan dakwanya, memanfaatkan setiap waktu untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semestinya masa-masa sulit saat pandemi juga kita isi dengan meningkatkan kapasitas ketika kita banyak di rumah dan banyak waktu luar. Pelajari hal-hal baru, banyak tilawah, banyak tadabbur, banyak membaca, bahkan kalau perlu ikuti pelatihan-pelatihan online kelak ketika masa kembali normal dan muncul banyak peluang, kita harus sudah siap untuk menyambut kapasitas kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah, senantiasa dijaganya, menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa, serta meningkatkan kesabaran. Di masa pandemi ini kita tetap optimis dan menjaga optimisme, serta Allah mudahkan kita untuk meningkatkan kapasitas sehingga kelak kita keluar dari masa sulit menjadi pribadi yang siap berkontribusi lebih umat dan peradaban. Dan semoga dengan 3 amalan tadi Allah merahmati kita, kelak memasukkan kita ke dalam surganya. Marilah kita berdoa dengan khusyuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Absar la'allakum turhamun. Allah alhamdulillahi hamdan yuafi ni'ma'u wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ini usikum wa ya bittaqullah faqad fa'azzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafir husri illa alladzina amanu wa amilus solihati, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran, nasihat supaya menetapi kesabaran. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alas nabi ya ayyuhallazina amanu sallallahu alaihi wasallam tasliman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyah minhul wal anwat innaka samiun qaribun mujibud da'watan qadiyal hajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah inna yamuru bil adli wal insani wa itahi wal qurbana wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izulkum la'allakum tazkurun wala zikrullahi Allah akbar. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.